Hai semuanya, kita dari kelompok 9, Fisika Mekanika 9, mau sharing ilmu nih tentang salah satu penerapan fisika mekanika, di mana yang bakal kita bahas di video ini adalah penerapan fisika mekanika di bidang otomotif, yaitu pre-collision system pada mobil. Sebelumnya, perkenalin aku Madia Namifa dari kelompok 9. Nah, selain pre-collision system, kalian tahu nggak sih teknologi-teknologi apa lagi yang ada di mesin mobil-mobil kalian? Gimana? Belum tahu banget ya? Nah, simak penjelasan dari aku yuk. Nah, di sini aku bakal jelasin 7 teknologi mesin mobil terbaru dan kalian penyuka otomotif wajib banget nih tahu. Yang pertama ada autonomous drive. Jadi, teknologi autonomous drive memungkinkan mobil untuk bergerak sendiri tanpa dikemudikan oleh manusia. Hal ini berkat dukungan sensor-sensor yang disematkan di dalam mobil. Sensor-sensor tersebut berperan mengatur pergerakan mobil, kapan mobil harus berhenti, dan sebagainya. Salah satu merek mobil yang sudah mengaplikasikan teknologi autonomous drive adalah Tesla tipe mobil S. Pabrikan mobil lainnya yang sudah menerapkan teknologi ini yaitu Mercedes-Benz, BMW, Audi, dan Volvo. Yang kedua yaitu pre-collision. Teknologi mesin mobil terbaru ini berperan untuk mencegah terjadinya tabrakan. Bila tabrakan terjadi tidak dapat terhindarkan, dalam teknologi otomotif terbaru ini akan ada sistem yang dalam beberapa detik akan membuat penumpang lebih terlindungi. Contoh teknologi mesin terbaru milik Mercedes-Benz yang disebut pre-save akan mendeteksi bila tabrakan sudah tidak bisa terhindarkan berdasarkan kalkulasi kecepatan, sudut kemudi, dan sensor-sensor di sekeliling mobil. Kemudian, secara otomatis, sistem akan mengencangkan seatbelt, mengatur ketinggian sandaran kepala, dan mengatur sudut sandaran kursi dalam hitungan sangat cepat. Jika diperlukan, sistem ini juga bisa menutup jendela dan sunroof. Ketiga yaitu connected cars. Teknologi connected cars memungkinkan kendaraan berkomunikasi dua arah dengan sistem teknologi yang ada di luar kendaraan. Teknologi ini berkaitan erat dengan koneksi internet. General Motors Company merilis teknologi connected cars lewat OnStar, sebuah sistem keselamatan dan keamanan yang disematkan dalam kendaraan. Saat ini, teknologi otomotif ini sudah berkembang lebih canggih, seperti mampu mendeteksi lokasi global positioning system atau GPS. Yang keempat yaitu hybrid. Teknologi hybrid memadukan dua sistem penggerak menjadi satu. Bagian mesin mobil konvensional digabungkan dengan motor listrik untuk kemudian menyatu menggerakkan mobil. Motor konvensional juga bisa difungsikan untuk mengisi ulang baterai penggerak motor listrik. Nah, hasilnya, selain konsumsi bahan bakar dan emisi menurun drastis, tenaga bisa terdongkrak karena keduanya memiliki output tenaga masing-masing. Beberapa mobil modern dengan teknologi hybrid saat ini juga tersedia dalam bentuk plug-in yang memungkinkan baterai yang menggerakkan motor listrik diisi menggunakan listrik rumah tangga. Nah, dengan begitu, mesin konvensional lebih jarang lagi bekerja. Yang kelima yaitu fuel cells. Fuel cells merupakan teknologi mesin terbaru yang memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar. Nah, dalam teknologi ini, hidrogen diubah menjadi listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mobil. Teknologi fuel cells ini memang belum banyak diterapkan pada mobil konsumen. Namun, beberapa pabrikan mobil sudah mulai mengembangkan teknologi ini. Dengan semakin majunya teknologi mesin mobil, diharapkan mobil yang dihasilkan juga semakin ramah lingkungan. Oke, tadi udah jelasin sama Iva tentang teknologi-teknologi yang ada di mesin mobil-mobil kita semua, di mana salah satunya pre-collision system. Tadi kan juga dijelasin secara singkat tuh tentang pre-collision system itu sendiri. Selanjutnya, aku Aurel dari kelompok 9 dan teman-temanku yang lainnya mau jelasin lebih detail seputar pre-collision system. Jadi, pre-collision system adalah fitur keselamatan yang dapat memberikan peringatan sekaligus melakukan intervensi pengereman saat mendeteksi potensi kecelakaan di depan. Fitur pre-collision system hadir untuk membantu dengan harapan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Ketika ada kendaraan di depan yang berhenti mendadak, maka fitur satu ini dapat membantu Anda menghindari kecelakaan. Jadi, saat tidak sempat lagi menginjak pedal rem karena kejadian yang terlalu tiba-tiba, pre-collision system akan langsung melakukannya untuk Anda. Selanjutnya, ada 3 fungsi pre-collision system.
Yang pertama, memberikan peringatan potensi bahaya di depan, pengemudi akan mendengar suara yang berbunyi di kendaraan. Yang kedua, melakukan pengereman otomatis. Jadi, saat potensi kecelakaan terdeteksi dan pengemudi masih belum melakukan tindakan, maka sistem akan langsung melakukan pengereman. Yang ketiga, meningkatkan rasa aman pengemudi dan penumpang. Fitur tersebut bukan ditujukan untuk membuat Anda menjadi santai dan seenaknya saja. Keselamatan Anda tetap menjadi tanggung jawab pribadi, bukan sistem atau teknologi yang terpasang di dalam mobil. Cara kerja pre-collision system. Peringatan dan pengereman dalam pre-collision system dapat dilakukan karena daya kamera serta radar yang sudah terpasang di bagian depan mobil sebagai sensor. Nantinya radar dan kamera inilah yang akan mendeteksi potensi kecelakaan di depan mobil Anda. Selanjutnya, potensi kecelakaan tersebut akan diteruskan oleh sistem kepada pengemudi agar tindakan yang tepat dapat segera diambil. Sebagai langkah awal, sinyal tersebut akan langsung mengaktifkan suara di area dashboard mobil dan layar MID supaya pengemudi menjadi sadar terhadap bahaya. Jika ternyata peringatan tersebut belum mampu membuat pengemudi merespon, maka pre-collision system akan langsung mengambil alih untuk melakukan intervensi pengereman. Sistem juga akan bertindak untuk memperlambat laju kendaraan serta akselerasi agar mobil benar-benar berhenti tepat pada waktunya. Wah, makasih banget atas penjelasannya. Lanjut nih, nama saya Muhammad Zaki, Tekim 22. Dari kelompok 9 juga mau jelasin tentang kenapa harus ada teknologi ini. Dan cara kerja dari pre-collision system yang lebih detail itu kayak gimana ya. Waktu itu Polri telah merilis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yang secara jumlah lebih banyak naiknya. Maka diciptakanlah PCABS atau sistem pratabrakan otomatis yang menggunakan radar untuk memonitor situasi di depan, dan sistem akan mengerem mobil secara otomatis dan mengencangkan sabuk pengaman jika pengendara tidak mempedulikan peringatan audio yang diberikan oleh panel instrumen. Radar gelombang milimeter berjarak 100 meter untuk mendeteksi kendaraan di depannya. Gimana sih cara kerjanya? Pertama, peringatan pertama ketika ada risiko tabrakan dengan kendaraan di depan atau jika jarak antara kendaraan menjadi terlalu pendek. Maka alarm akan berbunyi dan pesan brake muncul pada tampilan multi-information di panel instrumen. Hal itu akan mendorong pengemudi untuk mengambil tindakan pencegahan. Kedua, peringatan kedua jika jarak antara kedua kendaraan terlalu dekat dan tidak dapat dihindari, CMS menerapkan pengereman ringan dan e-pretensioner akan menarik sabuk pengaman dengan lembut 2 atau 3 kali. Kemudian, memberi pengemudi peringatan taktil. Pada titik ini, jika pengemudi menggunakan rem, sistem mengartikan tindakan ini sebagai rem darurat dan mengaktifkan fungsi bantuan rem untuk mengurangi kecepatan tabrakan atau pengurangan kerusakan. Peringatan terakhir, jika sistem menentukan bahwa tabrakan tidak dapat dihindari, sistem e-pretensioner akan menarik sabuk pengaman dengan kekuatan yang cukup untuk mengompensasi sabuk pengaman atau longgar, memberikan retensi pengemudi yang lebih efektif daripada pretensioner sabuk pengaman konvensional yang hanya mulai beroperasi setelah tabrakan terjadi. CMS juga mengaktifkan rem secara paksa untuk mengurangi kecepatan tabrakan. E-pretensioner dirancang untuk beroperasi kapanpun pengemudi mengerem secara tiba-tiba, dan fungsi rem membantu mengencangkan sabuk pengaman untuk mengamankan pengemudi. Nah, dari istilah-istilah yang tadi, buat e-pretensioner itu sendiri, untuk menarik sabuk pengaman menggunakan motor internal berdasarkan instruksi dari e-pretensioner ECU. Digunakan dalam kombinasi dengan pretensioner konvensional. Dan ECU apa sih? ECU juga biasa disebut CMS, yaitu untuk menghitung kemungkinan tabrakan dan memperingatkan pengemudi, dan dalam beberapa kasus mengaktifkan fungsi pengereman. ECU bertukar informasi sesuai kebutuhan dengan e-pretensioner. Makasih Zaki penjelasannya. Gimana? Perlahan udah mulai paham tentang pre-collision system gak nih guys? Nah, seputar teknologi udah paham, lanjut aja yuk ke penjelasan terakhir. Aku Rajendra, kelompok 9, mau masuk ke penjelasan keterkaitan salah satu ilmu fisika mekanika sama teknologi yang dari tadi udah kita bahas, yaitu pre-collision system. Salah satu ilmu fisika mekanika yang saya maksud adalah keterkaitan hukum Newton pada kecelakaan lalu lintas dan elemen keselamatan pada mobil. Nah, salah satu hukum Newton yang lebih mendukung pre-collision system adalah hukum Newton yang pertama. Hukum Newton adalah hukum dasar dinamika yang menjelaskan dampak gaya dan massa terhadap peralihan gerak benda atau percepatannya. Saat terjadi kecelakaan kendaraan, energi dari kendaraan akan berpindah ke apapun yang ditabraknya, baik itu benda dalam keadaan diam maupun kendaraan lain yang ditabrak tersebut.
Hukum Newton memiliki 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton merupakan kecenderungan suatu benda untuk terus-menerus mempertahankan keadaannya, dan terus melakukan apa yang dilakukannya, baik itu bergerak atau diam. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya pada benda itu adalah 0, yaitu benda yang semula bergerak akan terus bergerak dan benda yang semula diam akan tetap diam, kecuali ada gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Hukum ini dirumuskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Sebagai contoh, ketika mobil bertabrakan dengan pagar pengaman jalan, mobil akan terus bergerak dan melambat dengan cepat hingga pada akhirnya akan berhenti. Penumpang dalamnya juga akan bergerak melambat dengan cepat. Sabuk pengaman dan airbag di dalam akan bereaksi dengan cepat karena telah dipasang secara spesifik untuk melindungi penumpang dari inersia mereka sendiri. Berdasarkan hukum 1 Newton, penumpang tanpa sabuk pengaman akan terus bergerak sampai gaya eksternal diterapkan dengan asumsi bahwa gesekan di antara penumpang dan kursi diabaikan, maka penumpang akan terlempar dari kendaraan. Widih, keren-keren banget kan penjelasan dari teman-temanku. Terakhir, aku Gina Rozanov dari kelompok 9 mau bilang terima kasih yang sangat banyak buat teman-teman yang udah setia dengerin penjelasan kita sampai habis. Mungkin sekian dulu untuk sharing-sharing ilmunya tentang penerapan ilmu fisika mekanika di kehidupan sehari-hari, di mana yang kita bahas di video kali ini mengenai preclusion system. Semoga bermanfaat dan sekali lagi terima kasih.